mau menjadi seorang YouTuber, ya tentu kita harus mengupload sebuah video ke channel YouTube kita. Lalu pertanyaannya adalah, video atau konten yang seperti apa yang harus kita upload ke channel YouTube kita? Nah, tentu bukan sembarangan video atau konten yang harus kita upload. Nah, video atau konten yang kita upload haruslah memiliki kualitas, haruslah berkualitas, agar video atau konten yang kita upload itu dapat menarik penonton atau orang lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait 3 ciri konten YouTube yang berkualitas. Nah, sebenarnya kita dapat mengidentifikasi, kita dapat melihat, dan kita dapat menentukan video yang berkualitas itu menggunakan metode 3K. Apa itu metode 3K? K yang pertama adalah kebermanfaatan. K yang kedua yaitu kebutuhan. Dan K yang ketiga yaitu kekinian. Mari kita bahas satu persatu. K yang pertama yaitu kebermanfaatan. Semakin bermanfaat konten yang kita sajikan, maka orang lain akan suka menonton konten kita tersebut. Bagaimana kita mengetahui bahwa konten kita itu bermanfaat? Ada 3 hal. Yang pertama, tujuannya jelas. Yang kedua, sasarannya tepat. Dan yang ketiga, kaya akan isi. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu tujuannya jelas. Kita harus menentukan konten yang kita buat itu tujuannya untuk apa. Apakah untuk kependidikan, apakah untuk hiburan, apakah hanya untuk lucu-lucuan, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua tadi, sasarnya tepat. Nah, kita harus bisa menentukan konten yang kita buat sasarannya untuk siapa. Apakah untuk anak-anak, apakah untuk orang dewasa, apakah untuk orang tua, apakah untuk orang yang berpendidikan, ataukah untuk orang awam. Harus jelas sasarannya. Kemudian yang ketiga yaitu kaya akan isi. Nah, dengan menonton video kita yang memiliki kaya isi, maka ada banyak pengetahuan baru yang orang lain dapatkan. Nah, itu tadi bagaimana kita bisa melihat apakah video kita itu bermanfaat. Kemudian K yang kedua yaitu kebutuhan. Semakin video kita itu dibutuhkan orang lain, maka semakin mereka tertarik untuk menyelesaikan menonton video kita. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa konten kita itu memang dibutuhkan oleh orang lain? Nah, kita dapat mengetahuinya dengan menganalisis di YouTube Studio. Nah, di sana kan ada analisis data terkait konten-konten atau video yang disarankan. Selain itu juga kita bisa menganalisis di channel-channel orang lain. Misalnya pada channel yang sesuai dengan channel kita, misalnya kita membahas tentang pendidikan, maka kita lihat channel-channel orang lain yang membahas tentang pendidikan. Nah, di channel-channel orang lain itu penonton itu lebih banyak membutuhkan pembahasan-pembahasan yang mana. Atau misalnya pada bidang atau jenis konten game. Nah, kita lihat di channel orang lain yang membahas tentang game. Game apa yang memang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, jadi kita bisa menganalisisnya, mengetahui kebutuhan orang lain itu melalui tadi YouTube Studio dan menganalisis channel orang lain. K yang ketiga yaitu kekinian. Kekinian di sini maksudnya adalah bahwa konten yang kita upload itu, konten yang kita sajikan itu memang waktunya itu dapat kita katakan luarsa. Nah, beda halnya dengan konten yang tidak luarsa. Apa yang dimaksud dengan konten luarsa? Apa yang dimaksud dengan konten tidak luarsa? Nah, konten yang tidak luarsa ini maksudnya adalah konten yang hanya dibutuhkan pada waktu tertentu, waktu khusus. Nah, sedangkan konten yang luarsa itu walaupun kita mengupload sekarang, tetapi 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, dan seterusnya itu masih relevan, masih dibutuhkan. Nah, jadi berdasarkan hal ini dapat kita kategorikan untuk kekinian ini menjadi 2 jenis video, yaitu video yang termasuk kategori jangka pendek dan video yang termasuk kategori jangka panjang. Nah, video yang masuk kategori jangka pendek ini adalah video atau konten yang memang
ditonton atau dibutuhkan oleh orang lain pada waktu-waktu tertentu. Misalnya membahas tentang ASN P3K 2021. Nah, maka konten ini populernya itu hanya di tahun 2021 atau tahun berapa gitu. Nah, untuk yang berikut-berikutnya ini sudah menjadi tidak luarsa atau kadaluarsa, sehingga ini termasuk konten jangka pendek. Sedangkan konten yang termasuk jangka panjang adalah konten yang ketika kita upload sekarang itu akan seterusnya berlaku, akan seterusnya relevan. Misalnya tentang tutorial mengedit video menggunakan KineMaster, atau tutorial membuat YouTube, atau cara membuat apa, misalnya tentang cara membuat kue. Itu kan sekarang dibutuhkan, 10 tahun yang akan datang masih relevan. Nah, itulah yang termasuk dengan video jangka panjang. Demikian pembahasan kita terkait 3 ciri konten YouTube yang berkualitas, yaitu ada 3K: kebermanfaatan, kebutuhan, dan kekinian. Nah, sekarang silakan teman-teman lihat, silakan teman-teman analisis video teman-teman apakah sudah memenuhi 3K ini. Nah, jika sudah memenuhi, berarti video teman-teman sudah termasuk konten yang berkualitas. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan klik tombol like-nya, silahkan klik tombol subscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video-video penjelasan berikutnya terkait belajar YouTube. Demikian, semoga video ini bermanfaat, semoga video ini dapat menambah informasi dan wawasan teman-teman terkait belajar YouTube, dan semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan channel YouTube-nya.